Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat dan semangat selalu tentunya ya. Coba kita tes semangatnya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke. Kita bertemu lagi dalam sesi video selanjutnya terkait deteksi dini tumbuh kembang anak. Oke. Dalam materi kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mengupas terkait apa saja sih yang akan dipelajari di dalam deteksi dini tumbuh kembang anak. Kita tahu bahwa tujuan pembelajaran pendidikan anak usia dini ya, khususnya Raudatul Atfal adalah mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Jadi dari pembelajaran yang kita lakukan tujuannya hanya satu, yaitu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga yang ada dalam STTPA yang kita petakan ke dalam KD dan 6 aspek perkembangan itu adalah komponen dari tumbuh kembang anak. So, teman-teman harus mengetahui sedari dini apakah anak didik kita memang pertumbuhan dan perkembangannya normal atau mengalami gangguan pertumbuhan atau perkembangan gitu ya, atau mengalami penyimpangan tumbuh kembang. Bagaimana sih cara kita mengetahui sedari awal, sedari dini bahwa anak didik kita memang memiliki penyimpangan atau gangguan, yaitu dengan melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Menggunakan apa? Tentunya menggunakan instrumen yang bisa teman-teman gunakan. Oke, ada dua. Yang pertama terkait pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah segala sesuatu yang mudah diukur bersifat kuantitatif, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan gizi. Jadi teman-teman bisa memantau pertumbuhan anak didiknya dilihat dari KMS atau kartu menuju sehat maupun KIA, kartu ibu dan anak. Bisa terlihat apakah memang kurang gizi atau tidak, pertumbuhan berat badannya bagaimana, dan lain-lain. Di situ bisa menjadi instrumen teman-teman, yaitu menggunakan KMS. Kedua, di dalam menentukan apakah anak mengalami gangguan perkembangan atau tidak, itu harus menggunakan instrumen yang kita kenal dengan KPSP atau Questionnaire Pra-Screening Perkembangan, untuk men-screening perkembangan anak ya. Berupa apa itu? Berupa pertanyaan. Ada 10 butir pertanyaan 1 sampai 10, dan setiap pertanyaan orang tua maupun pengasuh ataupun orang terdekat anak ialah yang menjawab pertanyaan tersebut. Contoh pertanyaan pertama, apakah anak sudah bisa duduk? Gitu kan? Ya atau tidak? Apakah anak dapat melempar bola setinggi 1,5 meter? Ya atau tidak? Apakah anak dapat melakukan instruksi? Ya atau tidak? Nah, dijawab 10 pertanyaan itu, nanti kita lihat jawabannya ada berapa. Dan ingat, setiap pertanyaan di dalam KPSP itu berbeda-beda untuk setiap usia. Dikonversi dalam bulan. Misalnya berbeda antara usia 60 bulan dengan 45 bulan dengan 50 bulan, itu pertanyaannya pertanyaan berbeda. Namun cara menganalisanya sama. Dimana jika poin ya-nya ditemukan ya 9 atau 10 pertanyaan, berarti anak normal. Jika jawaban ya-nya itu cuma 7 atau 8, berarti ada kemungkinan anak mengalami gangguan perkembangan. Dan ini harus dipastikan lagi dengan cara apa? Distimulasi secara intens, baru kita tes lagi. Nah, yang terakhir, jika anak mengalami jawaban ya-nya itu cuma 6 atau sama dengan 6 atau 6 ke bawah, ada kemungkinan anak mengalami gangguan perkembangan. Dan ternyata gangguan perkembangan itu banyak. Ada autis misalnya, hiperaktif, ada Down syndrome atau tunagrahita ya, ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau bahkan ada anak indigo dan anak sangat cerdas berbakat. Nah, bagaimana teman-teman dapat mengenalinya? Dengan berbagai karakteristiknya, teman-teman nanti akan mempelajarinya di materi tentang anak berkebutuhan khusus. Nanti ada di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman kenali dulu nih dari ciri-cirinya atau karakteristiknya, kemudian teman-teman observasi anak didik kita ini ke arah mana, ke arah autiskah, hiperaktifkah, atau yang lainnya. Baru setelah itu kita menggunakan instrumen di deteksi dini tumbuh kembang anak untuk memastikan apakah anak autis atau hiperaktif atau yang lain-lain. Contohnya, untuk memastikan anak autis, teman-teman bisa menggunakan instrumen CHAT.
Ya, di situ ada beberapa pernyataan. Jika anak tidak dapat melakukan pada poin misalnya A2, A3, A5, B2 sampai dengan B5, maka anak dikatakan autis, gitu ya. Kemudian di situ setiap pernyataan itu ada semacam kemampuan anak. Jadi intinya di CHAT itu jika anak tidak bisa pada poin ini, berarti kemungkinan ada anak autis. Selanjutnya, untuk menentukan anak hiperaktif, anak yang hiperaktif itu tidak bisa diam kan, muter-muter. Kalau autis tadi kan fokus pada dirinya ya, susah berinteraksi dengan orang lain. Kalau hiperaktif nggak bisa diam, muter aja, nggak bisa antri dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan instrumen GPPH. Di mana instrumen itu ada 13 pertanyaan. Setiap pertanyaan itu dibobot skornya 0, 1, 2, 0, 1, 2, dan 3. Nanti di total skornya dari 13 pertanyaan itu, dari 10 pertanyaan itu, jika total skornya lebih dari 13, ada kemungkinan anak diduga hiperaktif. Tetapi jika jawaban ya-nya skornya itu cuma 13 ke bawah, ada kemungkinan anak normal. Oke, selanjutnya untuk memastikan anak tunagrahita atau anak sangat cerdas berbakat bisa menggunakan tes IQ. Kalau IQ-nya memang sangat di bawah rata-rata, ada kemungkinan anak tunagrahita. Jika anaknya itu ternyata IQ-nya sangat cerdas, superior 130 ke atas, kemungkinan anak itu anak cerdas berbakat. Selanjutnya bagaimana dengan tes gangguan penglihatan? Kita bisa gunakan dengan seperti pemeriksaan di toko kacamata ya. Jadi guru memegang poster, anak didik memegang karton berbentuk huruf E dan membolak-balikan sesuai instruksi gurunya. Gangguan pendengaran bagaimana dipastikan oleh dokter dan lain sebagainya. Itulah merupakan beberapa instrumen dari deteksi dini tumbuh kembang anak yang teman-teman bisa coba praktekkan di rumah. Ya, setelah melihat video ini teman-teman bisa praktekkan dan teman-teman insya Allah bisa melakukan terkait deteksi dini tumbuh kembang anak sedari dini, gitu ya. Jadi teman-teman sebagai garda terdepan bagi anak didik ya, dapat membantu para expert, para pakar untuk dapat mengenali. Tapi ingat, hanya dapat sebatas mendeteksi, mengenali saja. Untuk memastikannya tetap psikolog ataupun dokter tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih. Itu saja pada sesi deteksi dini tumbuh kembang kita kali ini. Tetap semangat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.